Shalom Bapak Ibu sekalian, saudaraku yang kasih Tuhan. Pagi hari ini kita kembali berjumpa dalam bersateduh bersama untuk kita bisa merenungkan tentang kebaikan Tuhan. Sebelum hari ini kita melakukan segala aktivitas kita mengutamakan Tuhan. Dan hari ini saya akan membagikan dari kebenaran Tuhan, yaitu tentang orang benar akan diteguhkan. Dan saya akan ambil dari firman Tuhan di dalam Mazmur 7 ayat yang ke-10. Mazmur 7 ayat yang ke-10, di sana dikatakan bahwa biarlah berakhir kejahatan orang fasik, tetapi teguhkanlah orang yang benar. Engkau yang menguji hati dan batin orang, ya Allah yang adil. Nah saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus, di sini ada dua kelompok hal, yaitu bahwa orang benar dan juga orang fasik. Tentunya kebenaran itu menjadi satu standar bagi Allah kita. Untuk kita bisa melakukan kehendak Tuhan, hendaknya kita terus memastikan diri kita menjadi orang-orang yang benar. Sebelum kita masuk dalam membahas tentang orang-orang yang benar itu seperti apa dan juga orang-orang fasik seperti apa, saya akan lebih dahulu untuk bisa menjelaskan sedikit dalam firman Tuhan di dalam Mazmur 73. Ayatnya banyak, yaitu dari ayat 1 sampai ayat 20. Saya akan bacakan buat kita semua. Mazmur 73 ayat yang pertama, ayat 1. Mazmur Asaf. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Tetapi aku, sedikit lagi, maka kakiku terpeleset, nyaris aku tergelincir. Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka. Mereka tidak mengalami kesusahan. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia. Dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Sebab itu mereka berkalungkan kecongkakan dan berpakaian kekerasan. Karena kegemukan kesalahan mereka menyolok hati. Hati mereka meluap-luap dengan sangkaan. Mereka menyindir, mengata-ngatai dengan jahatnya. Hal pemerasan dibicarakan mereka dengan tinggi hati. Mereka membuka mulut melawan langit dan lidah mereka membual di bumi. Sebab itu orang-orang berbalik kepada mereka, mendapatkan mereka seperti air dan berlimpah-limpah. Dan mereka berkata, bagaimana Allah tahu hal itu? Adakah pengetahuan yang maha tinggi? Sesungguhnya itulah orang-orang fasik. Mereka menambah harta benda dan senang selamanya. Sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku, tanda tak bersalah. Namun sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukum setiap pagi. Seandainya aku berkata, aku mau berkata-kata seperti itu, maka sesungguhnya aku telah berkhianat kepada angkatan anak-anakmu. Tetapi ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya, hal itu menjadi kesulitan di mataku. Sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Nah ini saudara, kesudahan orang-orang fasik adalah di ayat yang ke-18. Sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka. Kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Betapa binasa mereka dalam sekejap mata. Lenyap, habis oleh karena kedahsyatan. Seperti mimpi pada waktu orang terbangun. Ya Rabi, pada waktu orang terjaga, rupa mereka kau pandang hina. Nah ini saudara, orang-orang fasik
terkadang menjadi pertanyaan bagi kita, siapakah orang-orang fasik itu? Di dalam firman Tuhan tadi banyak sekali ciri-ciri orang fasik itu. Tapi yang Tuhan minta menjadi standar Tuhan adalah kebenaran kita. Nah, orang-orang fasik di situ saya akan ambil contoh ciri-cirinya, mungkin ada di sekitar kita ataupun diri kita sendiri, termasuk orang fasik itu di dalam kelompok orang-orang fasik itu. Nah, kalau hal ini terjadi atas diri kita, maka segala apa yang kita lakukan itu akan menjadi sia-sia di hadapan Tuhan. Ciri-ciri orang fasik yang saya ambil dari firman Tuhan tadi yaitu yang pertama, mereka adalah sombong. Sombong diartikan bahwa mereka merasa paling benar, padahal mereka tidak menyadari apa yang mereka lakukan. Sombong itu merasa dirinya lebih dari yang lain. Itu termasuk ciri-ciri orang fasik. Kemudian yang kedua, mereka mudah mencela. Melihat orang lain rasanya mereka nggak ada yang benar. Kalau istilah sekarang mereka mencibir, mungkin nyinyir kalau melihat orang lain itu berhasil. Itu termasuk orang-orang fasik ternyata. Nah, ini banyak dilakukan dan terjadi di sekitar kita. Dan juga dalam gereja Tuhan banyak terjadi seperti ini. Yang ketiga, mereka tinggi hati. Tinggi hati ini hampir sama dengan kesombongan itu. Kemudian mereka dengki dan iri hati. Kalau melihat kawan-kawan kita berhasil mungkin dipakai Tuhan, terkadang kita merasa iri hati. Bahkan berkata dalam hatinya, kalau mereka bisa, kenapa saya nggak bisa? Saya juga bisa, nah gitu. Padahal mereka nggak tahu kemampuan mereka. Nah, hal ini terjadi tanpa disadari, terkadang terjadi atas diri kita. Nah, kalau hal ini terjadi atas kita semua dan Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, biarlah pada hari ini kita mengintrospeksi diri kita kembali kepada Allah kita. Kemudian mereka kejam, tidak kenal belas kasihan. Terkadang cara-cara dunia itu diterapkan dalam gereja. Kejam, senang melihat kalau orang lain ataupun kawan-kawan kita mereka nggak berhasil. Kejam, mereka sikut sana sikut sini untuk demi kepentingan sendiri. Ternyata itu termasuk adalah golongan orang-orang fasik. Kemudian tamak, ingin menguasai segala sesuatu, pinginnya dikuasai sendiri. Kemudian pemberontak, artinya memberontak kepada kebenaran firman Tuhan. Mereka ada firman Tuhan, rasanya mungkin wah ini gak pas nih buat saya nih firmannya. Akhirnya ditinggalkanlah dan bahkan mereka memberontak, tidak mau taat kepada Allah. Merasa dirinya benar dan melakukan apa yang dianggap dirinya adalah benar. Ternyata itu adalah orang-orang fasik. Tapi yang Tuhan mau dalam setiap kehidupan kita, saudara, adalah orang-orang yang benar. Supaya apa? Dalam Yakobus 5 ayat yang ke-16 di situ dikatakan bahwa doa orang benar akan besar kuasanya. Nah, kalau kita lihat di dalam 1 Petrus 3 ayat yang ke-12, di situ dikatakan bahwa sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Nah, ini saudara, ini adalah poin yang kita dapat, yang kita terima sebagai orang-orang benar di situ. Untuk itulah kita harus terus berusaha menjadi orang-orang benar. Dalam 1 Korintus 1 ayat yang ke-30 di situ juga diteguhkan lagi bahwa tetapi oleh Dia kamu berada di dalam Kristus Yesus, oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Nah, ini saudara, ini sesuatu hal yang luar biasa bahwa kita sebagai orang-orang percaya itu tidak bisa membenarkan diri kita sendiri. Dan kita akan terus berusaha untuk melakukan kebenaran itu. Tapi karena kasih karunia Tuhan itu yang membuat kita menjadi benar. Usaha kita terkadang sia-sia. Jelasnya ditulis di dalam Galatia 2 ayat yang ke-16. Di situ dikatakan bahwa kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat.
Nah, poin yang utama di sini adalah bahwa orang-orang fasik orang-orang fasik tidak akan pernah dibela oleh Tuhan, dan justru kejahatan mereka akan berakhir. Sebaliknya, orang-orang benar justru akan Tuhan makin teguhkan. Yang menjadi tantangan bagi kita adalah, beranikah kita untuk tetap menjadi orang benar di tengah-tengah orang-orang fasik? Dan sudahkah kita mengikuti kebenaran itu, dan itu menjadi integritas dalam setiap kehidupan kita? Baik saudara, Bapak Ibu sekalian yang dikasih Tuhan, biarlah firman itu terus menguatkan setiap kita. Mari sebelum kita berdoa, biar kita akan puji dan sembah Tuhan. Yang kami percayai, yang kami pegang hanya janji-Mu ya Tuhan. Kami percaya perlindungan-Mu atas orang-orang benar selalu nyata. Haleluya. Hanya Engkau Juru selamatku, Tuhan Kau setia padaku. Yang ku pegang hanya janji-Mu, ku percayakan hidupku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Yesus kekuatan. Yesus kekuatan. Yesus kekuatan di hidupku. Mari kita sembah Dia. Naranabayashi andaranabayashi. Engkaulah yang kami percayai. Hanya Engkaulah gunung batu keselamatan kami, Yesus. Kami sembahkan
memuliakan nama-Mu. Biar kami terus percaya dan berharap buat janji-Mu bagi kami. Oh Yesus, kami sembah Kau, kami tinggikan Engkau, kami agungkan Engkau, kami muliakan. Kami mengucap syukur buat kasih dan setia-Mu bagi kami, yang melawat setiap kami, Yesus. Biar dari setiap rumah-rumah Tuhan kami menaikkan pujian dan penyembahan kami kepadamu, sebab kami percaya akan kasih-Mu. Kami percaya buat setiap kemurahan-Mu. Kami percaya Yesus. Haleluya. Terpujilah nama-Mu. Inaralabaya syandaranabu ya naralabaya she. Iya naralabaya naralabaya syandaranabaranabarabaya naralabaya syandaralabaya syandaranabu. Mari terus sembah Dia, sembah Dia. Dari rumah-rumah, dari tempat di mana engkau berada hari ini, percaya bahwa kuasa Tuhan selalu menyertai setiap orang-orang benar, orang-orang yang percaya kepada nama Tuhan. Sebab itu sembah Dia, sembah Dia. Oralabarabaya raralabaya syandaranabu. Indaralabaya syandarabaya naralabaya 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 she. Inabaya naralabu. Iya naralabaya syande. Indaralabaya syandaralaba. Haleluya. Yesus, kami sembah Kau Tuhan. Yesus, kami tinggikan Engkau. Naralabarabaya naralabarabaya she. Naralabaya 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 syandaralabarabaya syande. Tidaralabaya naralabaya syandaralabaya naralabaya she. Terima kasih. Itulah sumber kekuatan bagi setiap kami ya Aba. Pagi hari ini biarlah kami boleh memastikan diri kami adalah orang-orang yang telah Engkau benarkan, yang senantiasa melakukan kehendak-Mu pada zaman ini ya Tuhan, yang mengerti akan rencana-Mu yang sedang Kau kerjakan pada hari-hari ini, supaya kami terus terlibat di dalamnya ya Bapa, supaya kuasa Engkau berikan bagi setiap kami, sehingga dari segala apa yang kami lakukan, yang kami kerjakan, semata-mata karena Engkau yang menaruh itu dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Di kesempatan pagi hari ini kami berdoa atas semua umat-Mu Tuhan, mereka yang mengalami sakit. Urapa syakara laparalapa dimanapun mereka berada Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Oleh kuat kuasa-Mu Tuhan, oleh bilur-bilur-Mu Tuhan Yesus, Kau yang mampu menyembuhkan mereka Tuhan di dalam nama Yesus. Apapun setiap sakit penyakit mereka Tuhan, yang sakit ginjal Tuhan, yang sakit paru-paru, sakit jantung Tuhan Yesus, lambung Tuhan, usus Tuhan, hati ya Tuhan Yesus, liver Tuhan, ataupun mereka yang terkena COVID-19 itu Tuhan, dimanapun mereka berada, mereka yang ada di tempat-tempat isolasi, yang ada di rumah-rumah sakit, ataupun mereka yang berada di rumah-rumah mereka Tuhan, kami berdoa pada saat ini Tuhan, jamah setiap mereka oleh bilur-bilur-Mu Tuhan, oleh kuat kuasa-Mu, oleh darah-Mu ya Tuhan Yesus, yang mampu menyembuhkan setiap mereka Tuhan. Dan dari tempat ini Tuhan, kami lepaskan kesembuhan itu terjadi, membangkitkan setiap mereka Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa Tuhan, dan juga atas umat-Mu Tuhan
yang mungkin pada saat ini mereka mengalami pergumulan. Tuhan Yesus, Engkau tahu akan segala kondisi mereka. Buat mereka terus bangkit iman percayanya dan terus berseru di hadapan-Mu ya Tuhan Yesus, karena Engkaulah satu-satunya Tuhan. Dan pastikan setiap mereka menjadi orang benar di hadapan-Mu Tuhan Yesus, supaya doa-doa mereka mendapatkan satu jawaban. Ada kuasa kesembuhan, ada kuasa jalan keluar setiap persoalan yang dihadapi oleh umat-Mu pada hari-hari ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa pada pagi hari ini ya Tuhan Yesus. Apabila umat-Mu yang merindukan pekerjaan Tuhan, kami berdoa Engkau yang membuka setiap jalan mereka. Sebab kami percaya Engkau sudah menyediakan yang terbaik bagi setiap mereka. Berikan mereka kekuatan iman untuk boleh memiliki keberanian mempercayai kuasa-Mu yang masih benar-benar ada Tuhan. Dan mujizat-Mu yang tidak akan pernah berubah dari dahulu, sekarang, selama-lamanya. Allah yang kami sembah adalah Allah yang luar biasa Tuhan. Berikan mereka ketetapan hati Tuhan Yesus untuk tidak kompromi Tuhan Yesus dengan dunia ini Tuhan. Namun mereka Tuhan senantiasa mengikuti apa yang Kau mau. Berikan kesabaran atas setiap mereka apabila mereka belum mendapatkan pekerjaan sampai saat ini Tuhan. Kami percaya ke depan-Mu akan memberikan mereka satu pekerjaan yang terbaik yang mereka rindukan ya Tuhan Yesus. Dan pada kesempatan pagi hari ini Tuhan, kami juga berdoa atas bangsa kami Indonesia Tuhan Yesus. Oh rapa syakaralapa, mari kita bersama-sama kita terus mengangkat tangan kita, arahkan hati kita atas bangsa kita Indonesia. Oh rapa syakaralapa takanaralaparalapara syakaralaparalaparalaparalapa. Kami terus minta hati-Mu Tuhan untuk negeri kami Indonesia, karena rancangan-Mu yang begitu dahsyat atas Indonesia Tuhan Yesus. Indonesia akan Kau bangkitkan Tuhan pada saat-saat ini. Akan terjadi satu revival Tuhan ketika Pentakosta ketiga ini yang sedang berlangsung pada hari-hari ini Tuhan. Roh Kudus-Mu akan dicurahkan, akan menginsafkan dunia, akan menginsafkan bangsa ini Tuhan Yesus, sehingga bangsa ini akan memiliki roh yang takut akan Engkau. Kami yang memberkati pemerintahan kami ya Tuhan Yesus, Presiden kami Jokowi Tuhan Yesus, dan juga wakilnya Maruf Amin Tuhan, dan juga seluruh menteri kabinet kerja yang ada di jajarannya Tuhan Yesus. Kami berdoa berikan mereka terus kesatuan hati Tuhan Yesus untuk menopang Tuhan pemimpin kami ya Tuhan. Sehingga setiap program, setiap rencana-rencana Tuhan, anggaran-anggaran yang mereka anggarkan untuk ke depan ini Tuhan, pembangunan negeri kami akan terus merata Tuhan di dalam nama Yesus. Dan juga untuk pelaksanaan Tuhan vaksin-vaksin pada hari-hari ini Tuhan Yesus, itu akan terus merata sampai ke daerah-daerah. Tidak ada satupun kuasa dari oknum secara pribadi mereka yang menyerongkan dana untuk kesehatan ini Tuhan. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus terus berikan hikmat-Mu ya Tuhan Yesus atas presiden kami. Dan terus apa yang mereka lahirkan itu berasal dari hikmat yang daripada-Mu Tuhan. Terima kasih. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk keamanan negeri kami Indonesia. Kami berdoa Tuhan, bebaskan Indonesia dari segala ancaman terorisme, dari segala radikalisme Tuhan, ataupun mereka kelompok-kelompok tertentu Tuhan yang ingin memecah belah negeri kami Indonesia. Kami mau tolak dari Indonesia Tuhan di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus kami mau singkirkan Tuhan. Engkau yang menghancurkan setiap kuasa-kuasa terorisme, jaringan-jaringan mereka kami mau putuskan, kami hancurkan saat ini dalam nama Yesus. Kami kacaukan segala komunikasi mereka Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan kami percaya Tuhan, Indonesia akan terus menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Dan janji-Mu yang Kau janjikan Tuhan, bahwa Indonesia akan kembali membawa Injil-Mu ke Yerusalem Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan penginjilan ini akan terus menyebar atas Indonesia. Semakin hari akan menambahkan orang-orang yang percaya kepada nama-Mu Tuhan atas Indonesia. Dan kami percaya Indonesia akan penuh dengan kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya.
Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang.